Saya akan buat file dulu. Jadi pertanyaan membuat EA mengendalikan mouse dan keyboard. Itu harus apa dulu? Belum di kelas ini gitu. Belum di kelas ini. Mengendalikan keyboard yang lebih mudah. Lalu untuk bisa open 3 pair sekaligus, saya akan jawab setelah menghitung indeks candle. Ya. Menghitung indeks candle. Saya kurang paham sebenarnya pertanyaannya, tapi saya jelaskan dulu soal penomoran candle. Jadi kalau penomoran candle itu yang paling kanan itu 0, yang sedang aktif sekarang itu 0 gitu. Walaupun close market ya itulah 0, ini 0. Lalu sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau kita misalnya membuat kotak, ya tadi ya ditanya adalah membuat kotak. Kotaknya di mana? Apakah kotak weekly? Maka akseslah yang weekly. Nah, maksud mengakses ini nggak mesti apa namanya? Nggak mesti di sini. Mengakses weekly itu nggak mesti sesuai dengan chart gitu. Kita misalnya di M5, lalu kita mau akses weekly, kita mau akses apanya? Apakah harganya high, low, kita bisa akses, atau time ya bisa kita akses. Nah, karena yang ditanya adalah kotak, maka ada 4 informasi kan yang harus kita miliki untuk membuat sebuah kotak. Secara manual. Nah, ini ya kotak. Jadi ini ada 2 time dan 2 price untuk membuat sebuah kotak. Nah, untuk itu berarti kita perlu double price 1 sama dengan apa? Double price 2 sama dengan apa? Lalu ada lagi daytime. T1 time 1 sama dengan apa? Daytime time 2 sama dengan apa? Kan? Lalu nah kita isi. Kalau kita mau buat kotak daily berarti yang kita akses adalah candle-nya daily. Walaupun kita di H5, di M5. Jadi harga high misalnya harga high dari kalau mau mengikut chart saja pair-nya ya kita buat itu. Lalu di sini ya period D1. Dan candle berapa? Nah, misalnya nih, kejar candle. Nah, candle berapa nanti diisi di sini. Sini candle. Ya kan? Lalu harga keduanya ya mungkin low ya. High dan low. Jadi dengan ini kita bisa mengakses period berapa saja, daily, monthly gitu. Sayangnya nggak ada yearly ya, tapi sebenarnya bisa juga kita buat. Lalu kedua, nah time-nya berarti e-time. Ya. Jadi saya paste saja tuh, ini time. Ini time 1. Nah time 2-nya nggak mungkin lagi pakai e-time ini kan, karena cuma itu. Satu per candle itu hanya 1 informasi waktunya. Jadi kalau mau 2, berarti kita harus hitung periodnya, berarti time 1 ditambah berapa lama dia. Kalau daily ya berarti 24 jam. Kan? 24 jam dikali. Nah, sebenarnya bisa dengan
Nah, saya coba cari period D1. Angkanya itu berapa? Period D1. Nah, ini sebenarnya ini. Itu minute udah. Jadi period D1 dikali 60. Nah, jadi ini kan M1 itu 1, M5 itu 5. Jadi menit dia. Jadi supaya sedangkan kalau daytime itu detik. Jadi ya kita tambahkan aja. Atau lebih bagus lagi kita buat di sini belajar TF gitu. Time frame. Sama dengan periode D1. Jadi kita mudah nanti untuk mengubah periodnya. Jadi di sini kita isi apa? TF. Kita ubah TF. Jadi sekali mengubah aja di sini udah terubah semuanya. Atau lebih boleh juga dengan simbol. Sama dengan misalnya simbol atau simbol. Jadi kita bisa juga dapatkan informasi dari pair line. Kalau secara manual bisa juga misalnya dituliskan di sini GBP USD, walaupun kita di pair gold misalnya atau di pair yang lain lah, kita bisa tuliskan manual di sini. Lalu di sini kita tuliskan simbolnya ya. Nah kalau saya sih biasanya MySim misalnya, supaya nggak ada mirip dengan yang bawaannya MQL. Lalu ini biasanya kalau saya ratain rata kiri. Oke. Lalu saya kasih space. Nah, dengan ini kan berarti kita sudah dapat 4 informasi. Lalu gambarlah. Ya kan? Dengan fungsi apa? Nah, kemarin kita sudah buat namanya misalnya kotak. Lalu daytime, nah, tinggal T1, T2, T1, T2. Kan sudah beres. Berarti kita sudah bisa menggambar kotak. Nah, coba kita tes ya. Kita di M5 atau di H1 lah biar lebih kelihatan nanti. Nah, ini saya buat di on ini candle period pair G1. Nah, ini karena hanya membuat kotak, jadi pair manapun sama aja. Jadi kita buat simbol aja. Tuh, kita buat. Nah, itu sudah ada kotaknya. Ya. Nah, kemudian untuk lebih mudah barangkali, itu kan satu kotak. Bagaimana kalau 2 kotak? Nah, kita bikin aja lah fungsi khusus. Ya. Banyak kotak. Oh, enggak. Nah. Kotak waktu. Ya. Lalu candle. Nah, ini kita buat inputnya. Candle. Lalu belajar TF gitu. Jadi candle kita buat nilai defaultnya 0, TF kita buat juga nilai default, ini kita buat nilai defaultnya 1. Jadi yang ini saya tutup ya. Karena di atas sudah jadi inputan gitu. Dan ini kita hapus. Di on init ini kita coba buat dulu C delete all. Oke. Lalu setelah itu baru kita buat kotak waktu. Nah, kotak waktu itu udah candle 0 atau kita buat candle 1 dia gitu ya. D1. Nah, dia di sini kan. Nah, kalau kita buat
candle 6 misalnya. Ya. Nah, dia berpindah. Nah, jadi kita udah mudah membuat kotak untuk daily kan. Nah, kalau candle 6 tetapi dia H4 gitu. Candle 6. Oke, nggak apa-apa. Ini period H4 ya. Nah, itu. Jadi sekarang kita kembali ke kita mau buat banyak sekaligus, maka perlu kita looping gitu kan. Kita buatlah fungsi lagi for banyak kotak. Kita buat for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari. Nah, di sini kita buat parameternya integer jumlah sama dengan defaultnya misalnya 10. Yes, default 10. Berarti i lebih kecil dari jumlah. Lalu i plus plus. Nah, pelajaran mengenai looping sudah ada di video yang lain di kelas yang sebelumnya. Maka di sini kita buat kotak waktu. Kotak waktu candle-nya adalah i. Nah, di sini berarti bisa kita buat input juga, bisa tf sama dengan period D1 itu di defaultnya. Jadi kita buat di sini tf. Nah, sekarang kita bisa key banyak kotak. Nah, kita panggillah misalnya mau 15 kotak gitu. Atau nggak usah kita isi, defaultnya kan sudah ada 10. Nah, ini kita compile. Oh iya, nama kotaknya ini. Nama kotaknya masih sama semuanya. Jadi hanya yang terakhir yang tergambar gitu. Ini harus beda-beda nama kotaknya. Jadi gimana supaya beda-beda? Ya, kita samakan aja dengan nomornya dengan candle gitu ya. Kotak ditambah, jadi bisa kotak 0, kotak 1, kotak 2 gitu nanti kan. Kotak ditambah, atau supaya lebih bagus ya string name gitu ya, sama dengan pertama kotak string concatenate. Ini untuk menggabungkan string. Jadi kita kasih kotak. Lalu setelah itu apa lagi ya? Kita ubah ke string candle-nya ya. Lalu kita ubah ke string juga periodnya. Oh, bukan koma. String tf. Nah, jadi kita gantilah ini namanya, ini jadi name di sini. Oke, jadi di name ini kita sudah buat nama kotaknya nanti adalah ini kotak sesuai candle-nya lalu sesuai tf-nya gitu. Tujuannya adalah supaya membuat namanya ini beragam. Karena nama objek itu harus beda-beda. Kalau tadi hanya kotak, nah maka setiap kali dipanggil fungsi ini ya hanya kotak terus namanya gitu. Sehingga nama objek yang dibuat hanya satu. Oke, sekarang saya compile. Nah, dia sudah ada nih kotak-kotak banyak. Nah, kalau misalnya mau saya mau 20 dah gitu. Buat 20 terus oke, ini 20 ya. Nah, kemudian saya mau buat lagi selain 20 itu itu kan period D1 nih ya. Period D1 ya. Saya mau buat juga 20 period H4 atau W1D, weekly gitu. Nah, ada lagi kotak yang lebih besar. Aduh, saya harus buat beda warna nih. Nah, buat lagi di perintah kotak ini harusnya ada. Jadi kita buat lagi nih di fungsi kotak kita tambah. Oh ya, ada kok ini color. Nah, jadi kita buat lagi color.
Jadi ketika manggil kotak itu bisa di custom warnanya gitu. Berarti di waktu kotak waktu ini kita buat color warna dengan cool. Nah, dan di sini buat warna. Berarti dari kalau dipanggil kotak waktu langsung ke sini. Lalu kalau ke banyak kotak, nah tulis juga nih warna. CLR gold. Jadi artinya ada nilai defaultnya. Kalau dipanggil fungsi kian banyak kotak, maka inilah nilai defaultnya, tetapi bisa diubah. Lalu variabel warna ini di sini masuk ke kotak waktu di sini. Ini harus kasih warna gitu. Ini kan fungsi kotak waktu, kita buka kotak waktu itu apa sih isinya? Nah, kotak waktu itu ini perintah di dalamnya di sini nih. Nah, masuk lagi ke fungsi kotak. Fungsi kotak itu ada lagi di bawah. Jadi ya nyambung-nyambung begitu. Nah, di sini berarti saya buat kalau red ya. Nah, yang ini ya defaultnya gitu. Compile. Nah, jadi dalam satu chart kita bisa lihat seluruh time frame. Gitu. Ya, bisa dipahami ya? Gimana? Tadi Bima ya yang bertanya. Suhu bisa minta tolong dijelaskan menghitung indeks tadi itu suhu, saya kok agak nggak bisa ngikutin suhu yang. Oke, coba minta tolong Mas boleh share screen supaya saya lihat. Mas tunjukin mana yang Mas tidak pahami atau buat annotate di sebelah mana yang tidak dipahami. Annotate itu yang mana ya, Su ya? Yang di Zoom ya? Ya, di Zoom ya. Jadi kita bisa jadinya coret-coret seperti ini gini. Ini saya nggak paham gitu. Bentar, ini ada menunya nggak ya, Suruh? Ya, ada harusnya. Lihatlah di Zoom-nya ada tuh tulisan annotate gitu. Saya juga menjelaskan. Oh iya, ada. Ketemu. Oke. Nah, yang lain nanti boleh dipelajari ya, annotate itu gimana sih gitu, supaya nanti ketika bertanya itu mudah. Nah, mau ditanya yang mana? Benar. Yang function awal-awal tadi itu yang mana ya, Su ya? Oke. Nah, saya bertanya dulu nih, Pak. Apakah Bapak sudah mempelajari mengenai fungsi atau function? Sudah. Oke, berarti sudah tahu function kan? Berarti fungsi mengenai membuat kotak udah tahu kan? Iya, kemarin udah praktek ya. Oke, tadi lalu, itu yang bingung itu ketika dimasukkan ke 6 gitu kan, tadi bikin candle-nya kita bisa masukkan kan. Nah, itu 6 gitu dia bisa sebelahnya. Terus itu yang saya bingung itu. Soalnya kemarin gini. Nah, ini kan kita buat kan fungsi kotak waktu. Ini fungsi. Nah, di dalamnya ada perintah kan. Nah, itu sesuai dengan ini parameter inputnya kan. Nah, misalnya candle ya. Candle 0 gitu. Candle 0 ini akan digunakan candle ini ya, 0 candle terus digunakan di sini. Jadi ketika dipanggil fungsi kotak waktu, dia akan cari harga high dari periode D1 ya, sesuai periode inputnya, simbolnya ini sesuai simbol yang sekarang, dan candle sesuai yang diinput. Jadi kalau diinput misalnya 6, maka yang dicari adalah candle ke-6. Ya kan?
Lalu candle ke-6 dicari P1, P2, T1, T2. Lalu dapat harganya. Sampai di sini ngerti nggak, Pak? Kita nggak usah buru-buru nih. Supaya sampai di situ ngerti nggak, Pak? Candle 6 itu berdasarkan periode D1 tersebut ya? Ya, iya, betul. Jadi misalnya, tapi ini kita belum ngomongin apa tuh tanggal ya, maksudnya dalam artian tanggal 22 gitu. Itu kan D1-nya di situ, berarti candle 6 dari kotak tanggal 22 itu gitu, atau gimana tuh, Su? Saya masih belum ngerti yang ini. Oke, nah jadi begini saya kasih. Nah ini kan periode D1 ya. Jadi ketika kita di H1, ketika kita misalnya nih di H1 di oke, saya coba buat yang di ini adalah EURUSD. Nah, saya samakan aja nih. Oke. Jadi ketika kita di sini nih, di kotak yang ini, di sini nih, ketika kita di sini, maka di D1 itu hanya di sini dia. Karena ini kan 1 hari. Nah, sedangkan H1 ini kan berarti 24 kotak ya. 24 candle membentuk satu candle daily. Ya, betul sampai di situ betul nggak, Pak? Iya, Su, betul, Su. Oke. Nah, daily hari ke sebelumnya, ini hari sekarang ya. Ini hari sebelumnya. Hari sebelumnya juga 24 candle di H1, begitu juga seterusnya, gitu ya. Nah, jadi ketika kita cari hari ke-6, berarti ini hari sekarang 1 2 3 4 5. Nah, ini ya. Karena kan ini hitungnya 0 ya. Nah, di sini. Berarti di 6 ini mungkin saja ini ya 1 2, bukan mungkin. 0 1 2 3 4 5 6. Berarti dia di sini nih kita ini. Ya kan? Jadi artinya EA itu atau script kita atau coding kita itu meminta harga di sini, harga di sini. Minta dong harga di sini, saya mau gambar ini. Saya mau gambar, saya mau dapatkan low-nya, saya mau dapatkan high-nya, saya mau dapatkan time-nya untuk saya gambar di sini gitu. Ya kan? Saya mau buat kotak di sini. Jadi saya perlu informasi apa? High, low, dan time-nya. Nah, karena di time frame berapapun kita bisa mendapatkan data dari time frame yang berbeda. Nah, sampai di situ paham nggak, Pak? Paham, Su. Oke. Nah, setelah gitu dapat misalnya untuk 6 ya, untuk 6 dapat. Nah, saya hapus dulu nih semua. Lalu kita buat kotak waktu. Nah, 6 ya. Nah, kan untuk menggambar itu dia perlu ini tadi P1, P2, P3. Nah, kita klik ya. Nah, ini dia perlu. Dia dapatlah informasi itu dari daily ini. Dapat. Itu sebabnya dia bisa menggambar di situ. Nah, itulah fungsi dari kotak waktu. Jadi, setelah dapat informasi P1 sampai T2 ini, maka dibuat nama. Namanya itu adalah kotak 6 D1. Nah, gitu kira-kira. Oke, kita lihat namanya yang dibuat. Nah, ini kotak 6 lalu D1 itu 1440. Kan? Kita lihat tadi di sini ya, 1440 daily. Nah, itu. Jadi itu dibuat namanya. Lalu di-create dia dengan fungsi kotak, dikasih warnanya sesuai dengan input ini. Oke, sampai di situ ngerti, Pak? Iya, ngerti, Su. Oke, ngerti. Nah, berarti dengan fungsi ini kita sudah tinggal gampang nih. Kita tinggal kotak 6. Oke. Kotak 3. Oke. Nah, sekarang bagaimana supaya banyak kotak sekaligus? Nah, maka kita buatlah looping. Ini yang kotak banyak gitu. Banyak kotak. Nah, kita looping pakai for gitu. Mulai dari 0 sampai ini kan startnya, lalu finishnya di sini. I lebih kecil dari jumlah.
Lalu stepnya adalah 1. Inputnya ya dari sini dia nih. Berarti kalau dibuat 10, periode 1 dan warna. Ya, masuklah itu ke sini dia. Jadi artinya dengan kotak banyak ini, ya, banyak. Ini dia minta 20 kotak. Ya, 20, pokoknya ini ya 20 gitu. Lalu periodenya D1. Lalu warnanya ini. Maka dia di looping mulai dari 0 dulu gitu. Coba kita compile. Nah, ini karena kita sih nggak lihat kan, nggak, atau kita saya coba buat ya apa namanya ini, sleep 1000 ya, sleep 1000. Jalan nggak ya? Oh iya. Malah. Jadi lihat itu ya. Jadi dia, oke, kita ulang. Nah, jadi setiap detik dia menggambar kan? Nah, itu sebenarnya yang dilakukan. Itu maksudnya loopingnya. Mulai dari 0, 1, 2, 3, terus digambar, gambar, gambar, gambar gitu. Dan namanya itu tentu saja berbeda semua. Object list ya. Nah, kotak 0, kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, begitu seterusnya 18. Nah, gitu. Nah, paham nggak, Pak? Ya Pak, ya paham Su, paham. Nah, berarti udah beres dong. Ya nanti saya coba lagi Su. Soalnya itu Oke. agak-agak susah ini. Eh, jadi kok, jadi fungsi kotak banyak ini udah tinggal panggil aja lagi terus mau. Jadi mau buat chart itu terlihat di ini kita di satu chart, tetapi kelihatan banyak time frame itu bisa kan? Gitu. Ini kan karena kita buat apa namanya? Kita buat open, bukan open, high dan low. Tapi kita bisa buat open dan close-nya. Nah, kita tinggal ubah nih, close dan open. I close dan open. Nah, slipnya kita buang aja. Nah, itu open close-nya. Ya, kalau mau buat garis, ya kalau mau buat garisnya juga bisa. Maksudnya untuk membuat high low-nya, jadi seperti garis begitu ya, tinggal dihitung aja di posisi mana itu harusnya garisnya. Bisa. Sehingga kita bisa melihat sekaligus banyak ini. Banyak time frame. Gitu. Oke. Nah, itu. Lalu ini lagi. Tolong tanya, itu kan di contoh yang mengajarkan barusan kita sendiri isi 10 atau 20 candle ke belakang. Bagaimana kalau kita mau otomatis menggambar semua candle D1 yang ada di history? Oke. Kita menghitungnya kalau misalnya D1 sebaiknya sih kita buat rumusnya di sini. Pakai switch case nanti, tapi saya buat if dulu. If TF sama dengan period sorry jumlah, harusnya saya coba ya, jumlah sama dengan period TF ya, TF yang diminta per period current. Nah, kalau period current itu adalah period yang sekarang. Saya coba period current ini, period current value 0. Harusnya nggak gitu. Kita buat kok jadi ke sini.
period begini sih sebenarnya dapat, tapi saya coba dulu alert period current-nya. Mana ini? Oh ya, sini. Kita tutup dulu. Apakah dia tunjukkan 60 atau 0? 0. Berarti harus dapat. Mungkin coba. Nah, cuman ini cara lama nih. Nah, 60 dapat 60 dia. Tapi ini cara lama ya. Jadi berarti kalau kita mau ubah berarti per period gitu. Jumlahnya harusnya, jadi ini kan 1440 per period. Oh sorry. Harus jumlah ada hubungannya dengan bars. Oh iya. Bars, jumlah bar per ini. Itu sih menurut saya. Jadi TF berarti dibagi. Jadi sesuai dengan bars yang di sini. Bars di mana kita berada. Atau bisa juga sebenarnya kita dapatkan sesuai dengan barsnya. Ya, kita cari dulu. Kita dapatkan e-time ya. Time, lalu simbol, kemudian dapat time frame-nya ada sesuai dengan sekarang, period current, lalu ini bars ya. Ini total bars berarti harusnya kurang 1 ya. Nah, setelah dapat time-nya ini baru kita bisa buat bar shift untuk mendapatkan selain. Nah, jadi saja nomor candle sesuai dengan time frame ini. Nomor candle sesuai dengan time frame adalah ini simbolnya. Lalu time frame-nya, nah kita ubah nih. Waktunya kita ubah menjadi time frame period lain gitu. Nah, jadi ini artinya bars ini kita mau dapatkan candle terujung dari chart yang kita buka. Setelah itu, lalu kita candle terujung itu kalau di D1 itu nomor candle berapa? Nah, itu bisa juga itu. Dan jumlah sama dengan ya nomor candle-nya aja. Jumlah sama dengan nomor candle. Gitu. Jadi ini tadi akan sampai sini aja ya. Oh ya, yang mana tadi ya? Yang nah ini hanya sampai di sini. Tapi kalau seperti ini waktu jumlah sama dengan atau ini defaultnya sama dengan 0 ya. Jadi kita buat logika. If jumlah sama dengan 0, maka jumlah sama dengan bukan ini. Banyak. Oh ya, ini TF maksudnya, bukan period. Period current sesuai dengan time frame-nya. Waktu dapat time dari period current harus kurang 1, lalu ini dapatkan di candle
Ya, coba kita matikan ini. Oh iya, kalau 0 nih, kalau 0 saya isi 0 dulu. Oh, saya isi 0 untuk yang period ini 20 tetap. Nah, ya, jadi sudah terisi ini semua. Oke, gitu. Ada bermacam-macam cara sih, ya. Jadi ya, itu boleh menjadi salah satu pilihan. Oke, lalu kita pertanyaan membuat order korelasi. Jadi mau open 3 order sekaligus, ya, 3 pair sekaligus. Ya sebenarnya mau 10 pair sekaligus juga bisa. Nah, kita belajar cara membuat fungsi untuk order ya. Void Nah, untuk perintah order berarti order send. Order send ada simbol, ada, nah kita isi satu-satu. Simbol ya. OP by misalnya. Lalu load ya 0,10 misalnya. Oke. Langsung kita buat aja. Loads ya sama dengan 0,10. Lalu double price. Berarti ini tergantung dari sama dengan as. Oke, kita buat inputan berarti mau buy apa sell dia ya. Kita buat namanya CMD aja. Jadi if CMD sama dengan ini hanya kita buat untuk buy dan sell ya. If CMD sama dengan bid OP sell. Ya, maka price sama dengan bid. Berarti di sini itu price. Lalu slippage kita isi 0 aja. Stop loss kita isi 0 aja. Nanti take profit 0. Udah sisanya udah biarin aja. Oh, atau komen. Yes. Ini magic 1 2 3. Udah gitu. Nah, bagusnya ini kita cek integer tiket sama dengan. Jadi tiket ini adalah output dari perintah order send. Nah, misalnya order send, di sini disebutkan outputnya return value, ya, returns number of the ticket assigned to the order by the trade server or -1 if it fails. Jadi kalau dia gagal maka -1. Maka di sini bisa kita buat logika gitu. If tiket lebih kecil dari 0 berarti -1 ya. Nah, walaupun -2 bisa ya lebih kecil dari 0 aja lebih gampang daripada if tiket sama dengan -1. Nah, jadi lebih bagus lebih kecil dari 0. Ya, terserah aja mau buat gimana. Jadi itu kan lebih besar dari 0. Nah, apa yang mau dibuat di sini? Diberitahu. Gagal misalnya. Oke. Tadi ini sudah perintah CMD, inputnya kita buat juga string simbolnya. Ya. Nah, kalau saya sih ini my sim gitu.
my comment. Oke. Jadi di sini adalah masuk my CMD. Dan di sini adalah my sim. Ini yang simpelnya. Jadi kalau mau buat order 3 order sekaligus, misalnya sudah ditentukan, nah kita buat aja fungsi satu lagi. Oh iya, saya compile dulu. Oke, nggak ada masalah. Kita buat aja fungsi satu lagi, void. Nah, 3 order, salah. 3 order. Nah, di mana 3 order ini adalah kenapa? Oke. New order. Nah, tuliskanlah di sini pairnya, misalnya GBP USD OP by. Lalu jalankan 3 kali. Nah, misalnya nah, misalnya. Jadi kan udah 3 kali langsung. Jadi kalau kita panggil KN 3 order, udah langsung dia jalan ke sini. Tapi tentu saja ini masih kurang lengkap. Gitu. Gimana? Masih apa? Sudah terjawab pertanyaannya? Oh, oke. Ada kondisi requote. Oke, terima kasih. Nah, requote. Jadi perlu kita menangani beberapa kasus. Saya tinggal kopikan aja dulu perintahnya. Saya jelasin nanti dulu ya sebentar. Ada requote, ada nggak cukup duit, ya kan? Memang banyak itunya. Nggak cocok kalau hanya seperti tadi. Nah, jadi saya akan kopikan dulu. Kalau gagal order, masa nggak order lagi? Sebentar. Oh iya. Nah, ini tadi ya perintah order tadi. Nah, ini panjang nih. Saya jelaskan. Fungsinya ada simbol, parameter inputnya simbol, jenis ordernya, loadnya, SL, TP. Ini berarti integer bukan harga ya, berapa pips saja gitu. Nah, magicnya apa? Komennya ada. Ya. Ini double SL price, TP price. Ini kalau misalnya langsung ada take profitnya, itu dibuat. Lalu, nah ini logikanya. Jika OP type-nya lebih kecil dari 2, sebenarnya bisa juga ini maksudnya. Jika ini maksudnya lebih kecil dari 2 itu adalah buy dan sell. Karena buy itu, nah misalnya saya cek ya, ini sell ya, saya blok. Nah ini kan urutannya, buy itu 0, sell itu 1, buy limit 2. Jadi kita bisa misalnya jalankan perintah, nah seperti ini OP buy langsung 0 gitu. Nah ini juga OP sell 1, nggak mesti kita tuliskan OP buy. Nah biasanya orang buat EA supaya nggak mudah dipahami oleh pemesan EA, nah, bisa dibuat seperti ini. Nah, urusi apa ini mana baik gitu.
Jadi ada yang menawarkan jasa pembuatan EA tapi buatnya gini gitu. Jadi susah dibaca buat orang yang baru gitu. Itu gimana? Trik yang bagus atau trik yang menjengkelkan tuh? Gimana? Coba kasih dulu tanggapan. Oke. Jadi kita lanjut lagi. Nah, jika jenis ordernya lebih kecil dari order langsung, maka saya buat fungsi account free margin check. Cek dulu dengan simbol ini, dengan ordernya misalnya buy, lotnya segini. Nah, cukup nggak account free margin check? From free margin, return free margin that remains after the specified order has been opened. Jadi kita bisa juga buat ketentuan bahwa free margin saya itu harus sekian, maka buat di sini bukan lebih kecil atau sama dengan 0 ya. Setelah ini, jadi atau get last error 134. 134 itu ya nggak ada margin. Not enough money. Ya. Jadi kalau not enough money langsung return, bukan udah. Jadi harus dicek dulu nih, harus dicek dulu. Nah, kalau misalnya ini komennya ya, dibuat komen ya, magic number ya terserah, kalau ini nggak harus. Ini ID saya tambah-tambah aja sih ini. Nah, ini ada SL price gitu. Lalu saya dapatkan poinnya. Saya buat market info karena apa namanya, ini perintah yang dulu sih. Sebenarnya kalau sekarang sih simbol info, market info point, berarti simbol info double ya. Simbol info double, lalu MySim, lalu simbol point. Ya. Nih, kan? Oke. Jadi bisa diganti dengan nih. Itu untuk versi yang baru. Tapi versi lama ini juga jalan. Maksudnya kalau itulah versi yang baru. Nah, OP type kalau sama dengan 0, kalau buy maksudnya. Ini kalau sell, maka perhitungan SL, ya, perhitungan TP-nya, kemudian warnanya, yang buy itu blue, yang ini red, ya ini CLR blue. Nah, itu yang baru. Kalau yang lama tulis blue aja bisa gitu. Lalu dihitung lagi SL-nya. Nah, lalu di sini dia, saya repeat 3 kali. Nah, ini saya buat ketentuannya untuk repeat 3 kali kalau misalnya gagal. Ya. Jika tidak stop atau repeat lebih besar dari 0, masih lebih besar dari 0, ya lanjut ya, repeat minus ya. Jadi repeatnya startnya dari 3. Setelah 3, 2, 1, 0, ya udah. Nah, lalu ini perintah untuk order send. Nah, kalau tiketnya 0, ya, kalau gagal, maka dicari apa penyebab gagal. Kalau dia 134 errornya, maka apa yang terjadi? Saya buat alert, saya buat print informasinya. Sebenarnya ini, oh ya, ini break langsung ya, betul. Jadi kalau nggak ada uang ya udah nggak usah diulang lagi, langsung break. Break itu maksudnya selesai dari while. Nah, tapi kalau bukan 134, kita kasihlah dulu tidur dia setengah detik. Nah, kalau mau dilamain ya silahkan diatur di sini. Kemudian refresh rate. Jadi mendapatkan harga yang baru lagi. Lalu itu kalau tiketnya 0. Nah, kalau berhasil, maka saya aturlah SL dan TP-nya. Karena
Saya nggak tahu sekarang. Kalau dulu itu ada broker yang tidak mengizinkan memasukkan SLTP pada saat awal gitu. Karena kayaknya ada memang ada dulu ini sistem ketika mau menjelang news udah langsung dimasukin dimasukin langsung TP-nya gitu. Jadi order di berapa langsung TP. Jadi begitu sekejap udah langsung TP gitu. Langsung kena take profit. Nah, jadi itu untuk filter itu kayaknya. Karena itu dari sisi broker, jadi saya nggak pastikan. Jadi ada broker yang tidak mengizinkan pada saat order langsung di situ SL dan TP-nya. Maka ya saya buat amannya setelah order tadi berhasil barulah apalagi di modify, order modify. Dan saya buat juga modify repeat-nya 3 kali. Coba gitu. Ya, begitulah dia. Ya, apa lagi? Ya. Nah, return ini result ini adalah tiket. Jadi ketika new order, maka bisa juga didapatkan tiketnya. Berapa untuk diolah di fungsi yang lain atau di coding yang lain. Nah, jadi begitu untuk mengatasi requote. Ya, maksudnya gagal kan gitu. Kalau requote yang otomatis dilakukan oleh broker ya kita nggak bisa apa-apain. Kan brokernya misalnya ada sih broker dulu ya requote dia gitu. Tapi itu bisa kita atur di slippage, kita kasih 0. Jadi harga yang saya minta itu harus segitu atau lebih baik. Kalau enggak gagal gitu. Ya faktanya saya sudah coba berulang-ulang dengan ratusan order bahkan lebih untuk menguji mengenai slippage, ya kita nggak pernah diuntungkan. Gitu. Jadi ya set aja lah slippage 0. Jadi kalau ternyata tiba-tiba, misalnya kita buy, ternyata tiba-tiba turun, ya harga buy kita itu tetap tadi, tetap yang sudah kita pesan itu yang berhasil. Tetapi kalau kita buy ya, tiba-tiba naik, nah itu gagal itu nanti order kita. Kalau kita buat slippage-nya 0. Gitu. Tapi beberapa broker nggak berfungsi ini slippage. Ya berapapun slippage kau setting ya itu tidak dianggap. Karena kalau direct order ya buy dan sell itu langsung harga market price. Oke. Pak itu sudah tidak perlu filter lagi ya, maksudnya ketika dieksekusi satu pair satu posisi. Iya, satu pair satu posisi. Nah, kalau ditanya seperti itu kayaknya Mas masih perlu belajar ininya, dasarnya. Ya, satu order satu posisi. Kalau seperti ini kan hanya sekali. Ya tergantung Mas ini eksekusi ini berapa kali, di mana itu Mas buat kan gitu. Jadi ini hanya untuk perintahnya, tetapi posisinya harusnya di mana supaya sekali itu hal yang berbeda lagi. Triggernya kenapa dia buy atau triggernya kenapa dia eksekusi fungsi ini itu yang perlu Mas perhatikan. Kalau Mas buat ini misalnya telanjang aja begini, asal ketikkan aja di bagian apa namanya on tick, ya udahlah diulang-ulang terus dia. Misalnya di sini. Ya udah dia ulang terus setiap kali ada tick baru. Jadi Mas tambah lagi itu logikanya apa, pada saat kapan itu akan dilakukan. Gitu. Oke? Masih ada pertanyaan enggak nih? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, saya coba bertanya nih. Ini ya yang peserta juga cuma segini. Kalau awal sih memang semangat ya, atau karena waktunya juga kurang sesuai. Makanya tadi saya bilang, saya akan cari aja 10 orang, ya 10 orang
yang punya waktu dan punya keinginan. Jadi artinya punya keinginan, dia punya waktu, berarti ketika ada tugas dikerjakan. Dan saya akan pandu, kita akan belajar bersama, apapun pertanyaannya, apapun kemampuannya, mudah-mudahan akan bisa dituntun. Sehingga rekaman dari semua semua pelajaran itulah yang ditonton orang lain. Nanti ketika ada pertanyaan orang lain di grup, ya kita buat aja sesi seperti ini. Gitu. Misalnya 2 kali seminggu lah sesinya. Jadi lebih banyak pelajaran lah. Kalau seperti ini kan saya tunggu kapan ya, yang lain gimana, susah juga. Oke, saya mau bertanya nih, tapi saya mau dijawab sebaiknya sih dengan suara. Nah, siapa yang bisa buka suara, buka voice? Coba dulu kita buka. Karena ini agak menarik nih pertanyaan saya. Iya, bisa, Om. Oke, nah yang lain coba. Bisa. Oke. Nah, ini saya mau responsif untuk jawabnya, jadi spontan aja. Kalau kalian adalah seorang trader yang sudah profit, sudah ya enggak lah kita bilang ahli. Ya oke, nggak apa-apa kita sebut namanya ahli gitu. Karena ahli kayaknya tahu segala sesuatu ya. Tapi kalau kalian adalah trader yang sudah bisa profit, yang karena kalian bisa profit maka kalian pantas ngajarin gitu. Artinya kalau mau ngajarin orang lain gitu. Kalau nggak bisa profit lalu ngajarin orang lain trading, ya harus dikasih tahu di awal disclaimer-nya. Saya hanya ngajarin, saya tidak tahu trading, tapi saya ngajarin cara trading gitu. Bukan cara analisa kan gitu. Nah, kalau kalian adalah orang yang bisa menganalisa, sudah profit dari trading, sudah hidup dari trading, dan terlihat atau menunjukkan bahwa kalian memang bisa trading gitu. Nah, lalu kalian tradinglah di salah satu broker. Trading di salah satu broker yang kalian pilih, dan kalian profit. Ya. Kalian profit, kalian analisa, lalu profit, analisa, profit. Ya memang ada loss-nya, tetapi totalnya profit, dan kalian bukan orang baru lagi. Udah pakai broker itu, lalu ya taruhlah mungkin setahun, 2 tahun gitu ya, udah ya selalu profit. Nah, kalian juga ya sudah ajarin orang lain gitu, dan orang lain follow gitu. Lalu suatu ketika, ini pertanyaannya, lalu suatu ketika broker yang kalian pakai itu akhirnya curang, entah dengan cara apapun. Pertanyaan saya, apakah kalian langsung berhenti trading atau kalian pindah broker? Atau apa yang akan kalian lakukan? Itu pertanyaan, coba dijawab. Pindah broker. Oke. Pindah broker. Ada jawaban lain selain pindah broker? Kalau tahu titik kecurangannya, dikomplain dan disebarluaskan aja. Oke. Itu terkait broker itu. Tetapi terkait trading kalian, apakah kalian jadi, tadi kan kalian punya banyak pengikut nih, ya? Kalian jadi langsung berhenti trading karena udah dicurangin broker, udahlah, aku nggak usah trading. Padahal kalian sudah hebat nih trading. Sudah profit, menunjukkan profit, misalnya menunjukkan di MQ5, dan bukannya pura-pura, ini saya bilang yang sejujurnya gitu. Jadi kalian nggak ada yang pilih lain berhenti trading ya, nggak ada yang pilih oke, berhenti trading saya, nggak ada pilih begitu. Ya, pindah broker pasti, Om. Pindah broker ya? Enggak. Masih lanjut trading. Ya, karena kan bisa ya. Kesalahan broker, curang broker. Oke. Jadi lanjut trading di tentu di broker lain dong ya. Iya. Betul. Kan ya. curangin kan? Ada banyak betul, broker ya. juga. Sama kayak Suhu juga kan pindah broker juga kan waktu di curangin kan pindah juga kan. Iya. Oke. Kalau misalnya nih saya bilang ada orang yang bisa trading, terus banyak juga pengikutnya gitu.
profit tradingnya, bukan orang baru, ngajarin juga, lalu dicurangin broker, lalu dia malah berhenti trading, dan pengikutnya nyari-nyari dia, ya udah, itu udah berhenti trading gitu. Kira-kira apa tanggapan kalian? Apakah Kayaknya itu Hah? bukan trader berarti itu. oh, bukan trader? Kasih semangat, Suhu. Berarti main-main aja, berarti nggak fokus gitu maksudnya. Oh, padahal Kasih sudah semangat, Suhu. sudah ngajar berapa lama gitu, misalnya. Nah, itu hanya contoh misalnya. Oke, jadi ingatlah pertanyaan saya itu untuk nanti saya akan bicara lagi soal itu. Ya, jadi itu ada teka-teki. Pelajaran tugasnya, saya pikir nggak usah tugas deh, fokus ke yang tadi aja saya bilang. Saya nggak tahu harus bagaimana mengajarin, tapi maksudnya nih secara keseluruhan ya, saya ingin ngajarin. Nah, misalnya tadi ditanya kalau ini gimana, nah, tentu saja saya senang untuk bisa membantu kalau memang ada keinginan untuk seperti itu. Tapi kadang saya nggak tahu harus seperti apa yang harus saya ajarin gitu. Karena misalnya saya kasih tugas itu belum dikerjakan, mungkin karena waktu. Jadi saya akan fokus ke sana, mencari 10 orang yang siapa saja untuk belajar intensif, 10 orang dari pemula dan 10 orang yang sudah biasa dengan coding gitu. Nanti dipersiapkan aja. Kalaupun tidak termasuk di 20 orang itu ya nggak apa-apa. Kalaupun tidak termasuk di situ ya nggak apa-apa. Nanti tetap aja kita buat kelas seperti ini. Dan malah akan lebih terbantu, akan lebih banyak pelajaran nanti dari orang-orang yang intensif ini gitu. Ya. Oke, ya. Tanya. Nah. Untuk grup yang ini Pak Su, kira-kira waktunya itu lebih banyak pagi atau malam ya? Soalnya saya kerja pagi gitu. Kalau misalnya ikut takutnya bolong-bolong. Oh, jadi sebenarnya sudah saya umumkan sebelumnya. Oke, ini saya pause saja dulu rekamannya. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau objek create diletakkan di onTick, apakah akan selalu create objek setiap tick? Nah, di sini nih. Objek find. Sudah ada nggak? Sudah di-create nggak sebelumnya? Kalau sudah di-create sebelumnya, maka dia nggak create lagi. Create itu kan hanya fungsi untuk membuat objeknya. Setelah dibuat objeknya, maka perlu diupdate di sini. Diupdate dengan set parameternya. Propertinya di set. Nah, objek itu bisa saja dibuat di ini, bisa saja dibuat di onTick, tergantung dari tujuan objeknya apa. Nah, kalau misalnya tujuan objeknya adalah untuk mengupdate harga, harga as, harga bid, ya itu harus di onTick. Berarti setiap kali ada perubahan harga atau setiap kali tick, maka apa yang terjadi? Ya, setiap kali ada perubahan harga dia ubah, ya kan? Setiap kali ada perubahan harga dia ubah. Nah, kalau misalnya yang digambar itu seperti kotak-kotak yang tadi ini, kotak, ya kan nggak harus di setiap tick. Berarti gimana dong? Ya berarti di setiap open candle atau di setiap daily bisa. Jadi kita buat lagi filternya di ticknya bahwa setiap ada open candle maka cek, gitu. Atau setiap kali daily maka cek. Jadi tergantung apa yang mau kita buat. Dan tergantung juga di filternya. Jadi memang kita buat di onTick, tapi di onTick itu ada filter, misalnya ini, ya. Order di setiap open candle misalnya. Jadi bisa kita buat if volume. If volume 0 sama dengan 1. Nah, berarti artinya perintah ini akan dieksekusi setiap kali ada candle baru. Nah, tapi di onTick. Nah, jadi artinya di setiap kali ada tick dicek. Nah, karena tidak memenuhi syarat, ya udah dia tidak akan eksekusi perintah di sini. Nah, gitu. Fungsi ini menampilkan time current, time local. Nah, kalau time current, time local, ya tentu di setiap tick lah kita buat.
Dan time current time lokalnya kan bisa kan berubah setiap detik. Nah, tapi sebenarnya kalau time lebih bagus dibuat dengan on timer. Nah, itu sudah ada pelajaran di sebelumnya. Jadi pakai on timer. Maka kalau on timer itu adalah bagian di mana dieksekusi setiap kali ada perubahan, setiap kali ada set timernya itu terpenuhi. Timer itu kita bisa buat bahkan 1 milisecond. Berarti 1 detik 1000 kali dia dieksekusi. Oke. Lalu ada pertanyaan Ahmad, ajari OBJ bitmap. Nah, OBJ bitmap tinggal buat aja. Ya. Jadi nggak semua juga pernah saya buat ya, tapi semua kita bisa cari tahu OBJ bitmap. Nah, ini OBJ bitmap label bitmap. Nah, ini ya. Ya, ini contoh perintahnya. Harusnya itu ada gambarnya. Oke. Nah, ini filenya di mana dibuat gitu. Kita baca keterangan ya. For bitmap object, you can select visibility scope. For example, following script. Kayaknya Mas mau buat ini tampilan-tampilan yang menarik di chat ya. Ya saya belum pernah cobain karena saya nggak butuh untuk itu. Tapi itu tadi aja. Ini aja dicoba, itu akan bisa. Nama filenya di. Kalau ini seperti ini harusnya di dalam file di installernya di MetaTrader. Ya itu sudah bisa sih. Dicontohkan, nah waktunya sudah lewat. Boleh dicoba sendiri. Tinggal paste saja nih kalau misalnya nih, aduh gimana ya? Ini tinggal paste saja nih, copy semua, paste di file yang baru. Parameternya kan kita sudah tahu nih, semua objek kan sama aja semua. Parameternya udah kita tahu nih, objek set integer dan lain sebagainya, udah gitu aja. Ini dia buat fungsi ini, set image, ini kan fungsinya. Chart ID, name, ini bitmap create, change size, ya gitu-gitu aja kok semua. Jadi nggak semua juga ini perlu kan. Nah, karena sudah beberapa pelajaran nih, misalnya nih, oh ya belum jadi, mungkin penempatan filenya nih ya. Mas Ahmad bilang sudah coba tapi belum jadi. Nah seperti ini ya Mas. Berikutnya Mas bisa join dari dari HP kalau misalnya di di PC-nya tidak ada mic ya. Join dari HP, terus join dari PC, share screen dari PC, tapi suara dari HP gitu. Jadi kita lihat masalahnya di mana gitu. Oke, jadi begitulah pelajaran kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin saja berikutnya kita buat daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan ini oke, saya tentukan mana aja yang mau dijawab. Nah, sehingga ketika kelas itu sudah ada 10 pertanyaan misalnya. Oke, langsung kita jawab di situ. Oke, jadi beginilah pelajaran di sore hari ini. Tolong tanya sebentar ya. Iya. Tentang yang tadi katanya dipilih 10 sampai 20 orang itu nanti kira-kira kalau yang grup itu apa bisa waktunya nanti di minimal 1 hari sebelumnya gitu. Soalnya kadang kalau saya masih kesulitan kalau siang itu misalnya mendadak gitu. Maksudnya misalnya besok jam 12 berarti oke, saya udah ready jam 12 gitu. Saya usahakan istilahnya ready, saya kosongin gitu. Tapi kalau misalnya jamnya masih ngambang gitu, kadang saya lagi di luar gitu.
Oh, ya itu bisa nanti diskusi. Boleh nanti diskusikan di grup. Saya kan juga post di grup. Siapa-siapa orangnya yang paling bisa. Tapi nggak usah khawatir juga. Pelajaran itu kan direkam. Dan nanti pelajaran itu saya berharap itu bisa untuk maksimal untuk semua deh gitu. Ya, dan kita akan bagi-bagi, nggak usah terlalu lama setiap pelajaran. Ini kan misalnya 1 jam, ini langsung rekam semua. Nanti saya akan minta orang pelajaran mengenai looping, ya udah di-cut di situ. Jadi orang mau cari mengenai looping, udah langsung video itu, jadi singkat gitu. Oh, Nah, jadi semua pelajaran itu akan di-upload ke YouTube. Kalau ada pertanyaan, siapapun nanti ada pertanyaan, kita tetap ada kelas. Ada kelas, cuman kelas tanya jawab gitu. Bukan lagi kelas yang mengikuti pertemuan ke-1, ke-2, lalu kayak berjenjang begitu, enggak. oh ya. Oke. Oke, jadi begitu ya teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di pelajaran di kelas sore hari ini. Semoga pelajaran yang disampaikan bermanfaat dan teman-teman sehat selalu. Jangan lupa tetap sebarkan kebaikan, sebarkan kebenaran lah, kejujuran gitu. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Izin saya